Shalom, salam sukacita bagi kita semuanya. Kiranya damai sejahtera dari Roh Kudus selalu melingkupi kehidupan kita. Marilah kita berdoa menyerahkan acara renungan harian ini. Kiranya Roh Kudus berotoritas dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu. Hingga sampai hari ini kami boleh belajar kembali akan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan renungan hari ini kepadamu. Bimbinglah kami dalam merenungkan firman-Mu dengan jelas dan penuh kasih. Jadikanlah renungan ini menjadi berkat bagi setiap pendengar. Bantu kami mengatasi keraguan dan ketakutan. Bimbinglah pikiran, ucapan, dan tindakan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Renungan ini kami persembahkan kepadamu Tuhan. Berikan penghiburan, harapan, dan pemulihan kepada mereka yang sedang menghadapi masalah. Terima kasih Bapa, karena Engkau mendengarkan doa kami. Jadikanlah renungan ini alat-Mu untuk menyentuh dan mengubah hati setiap pendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, hari ini kita akan berbicara tentang tema menemukan pengharapan dalam Tuhan. Ayat dasar terdapat dalam Yesaya 40 ayat 31. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Saudara-saudara, hidup ini penuh dengan tantangan dan kesulitan. Terkadang kita merasa lelah dan putus asa dalam menghadapinya. Namun, Alkitab menawarkan pengharapan yang tulus dan kokoh dalam Tuhan kita. Ayat ini berasal dari kitab Yesaya, di mana Nabi Tuhan menuliskan firman-firman penghiburan dan pengharapan dari Tuhan kepada umatnya. Ayat ini menggambarkan betapa Allah memberikan kekuatan dan ketekunan kepada mereka yang menantikan Dia. Dalam hidup ini, kita seringkali kehilangan semangat dan energi. Terkadang masalah-masalah yang datang menghancurkan hati kita dan membuat kita merasa terjatuh. Namun, bagi mereka yang menantikan Tuhan, ada pengharapan yang tidak terbatas. Mengapa kita bisa menemukan pengharapan dalam Tuhan? Tuhan adalah sumber kekuatan dan pemulihan kita. Ketika kita lelah dan terluka, Dia memberikan kekuatan baru kepada kita. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi, Dia mengangkat kita di atas masalah-masalah kita dan memberikan perspektif yang baru. Tuhan memberikan ketahanan dan kekuatan bagi kita. Kita tidak akan menjadi lesu atau letih ketika kita mengandalkannya. Dia memperbaharui kekuatan kita dan memberikan daya tahan yang diperlukan untuk menghadapi segala tantangan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat menemukan pengharapan dalam Tuhan? Pertama, dengan mengandalkan firman-Nya. Alkitab adalah firman yang hidup dan memberikan petunjuk dan penghiburan bagi hidup kita. Dalam Alkitab, kita menemukan janji-janji Allah yang memberikan pengharapan yang tak tergoyahkan. Misalnya dalam Mazmur 119 ayat 114 dikatakan, Engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu. Firman Tuhan menjadi penuntun dan kekuatan bagi kita dalam menghadapi masalah. Ketika kita mempelajari firman-Nya dengan tekun, kita akan menemukan pengharapan yang membangun dan memperkuat iman kita. Kemudian dengan melalui doa. Doa adalah saluran komunikasi langsung dengan Allah. Kita dapat menghadapkan segala kekhawatiran, beban, dan kebutuhan kita kepadanya. Dalam doa,
kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dalam surat Filipi 4 ayat 6 dan 7, kita ditegaskan demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika kita berdoa dengan iman dan penuh syukur, kita menemukan pengharapan dan damai sejahtera yang hanya Allah yang bisa memberikannya. Selanjutnya, dengan membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita akan menemukan pengharapan yang kokoh di dalamnya. Melalui persekutuan dengan Tuhan, kita merasakan kasih-Nya yang tidak terbatas dan kuasa-Nya yang besar. Yesus mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam Dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, kita akan diberkati dengan pengharapan yang tak tergoyahkan dan buah-buah rohani yang melimpah. Mendapatkan pengharapan dalam Tuhan bukan berarti kita tidak akan mengalami kesulitan. Kehidupan ini tetap penuh dengan tantangan dan ujian. Namun, ketika kita menaruh pengharapan kita dalam Tuhan, kita yakin bahwa Dia selalu ada di samping kita, memberikan kekuatan dan bimbingan dalam setiap langkah hidup kita. Saudaraku, bagaimana kita merespon pengharapan ini? Pertama, dengan percaya dan mengandalkan Tuhan sepenuh hati. Jangan biarkan kekhawatiran dan keputusasaan menguasai pikiran dan hati kita, tetapi serahkan semuanya kepada Tuhan yang mampu mengubah segala sesuatu. Kedua, hiduplah dalam disiplin rohani yang konsisten. Baca firman Tuhan, berdoa, dan menjalin persekutuan dengan sesama orang percaya. Dengan cara ini, kita akan tetap teguh dalam pengharapan kita dan mendapatkan kekuatan yang diperlukan untuk menghadapi masalah. Yang ketiga, hadapi masalah dengan iman dan ketekunan. Ingatlah bahwa Tuhan adalah sumber segala pengharapan dan Dia akan memperbaharui kekuatan kita. Jangan menyerah, tetapi tetaplah berjalan dan berlari dalam iman, sebab Tuhan akan memampukan kita untuk mengatasi setiap rintangan. Marilah kita menantikan Tuhan dengan penuh harapan dan percaya bahwa Dia akan memberikan pengharapan yang tak tergoyahkan dalam hidup kita. Ketika kita mengandalkannya, Dia akan memberikan kekuatan baru dan mengarahkan langkah-langkah kita dengan hikmat-Nya. Berikanlah pengharapan ini mengisi hati kita hari ini dan setiap hari. Marilah kita hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan kita adalah sumber segala pengharapan dan Dia akan tetap setia di dalam setiap situasi dalam hidup kita. Saudaraku, marilah kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengakhiri renungan ini dengan rasa syukur dan penuh harapan. Terima kasih atas kehadiran-Mu yang menyertai kami dalam setiap kata dan pikiran yang telah dibagikan. Berkatilah setiap pendengar yang telah mendengar renungan ini. Kuatkan mereka dalam iman, berikan pengharapan yang kokoh, dan bimbinglah mereka dalam menghadapi masalah hidup. Kami menyerahkan segala sesuatu kepadamu, ya Tuhan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Biarkan firman-Mu tetap hidup dalam hati kami dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Dipuji, dihormat, dimuliakanlah nama-Mu hari ini kekal untuk selamanya. Amin.
Saudaraku, demikianlah renungan kita hari ini, kiranya dapat memberkati kita. Sampai bertemu kembali dalam acara renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.